Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas tahsin online kitab Tuhfatul Atfal. Ya, Tuhfatul Atfal. Eh, tahsin online ini insya Allah akan berlangsung setiap pekan, dan bagi peserta semua yang belum memiliki buku syarah Tuhfatul Atfalnya, ya, disarankan memiliki. Tapi bagi yang sudah, alhamdulillah, ya, bisa langsung membaca dan bisa juga nanti disetorkan hafalan Tuhfatul Atfalnya. Seperti itu. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan tahsin online kita, dan tahsin online kita hari ini merupakan tahsin online sesi yang kelima, ya. Sesi yang kelima di pembahasan tentang kitab Tuhfatul Atfal ini. Yang pertama, kita sudah membahas tentang muqaddimah. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang hukum-hukum nun sukun atau tanwin sampai di pertemuan yang keempat. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tahsin online kita pada pertemuan yang kelima dan akan membahas tentang hukum-hukum nun bertasydid dan mim bertasydid. Sekali lagi kami sampaikan bahwasannya untuk kami sendiri ada beberapa program yang biasa dilaksanakan. Ada kegiatan tahsin online seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini, dan ini sudah tahun ketiga, ya. Karena tahsin online ini sudah berlangsung dari tahun 2019. Kemudian atau 2020, ya, Pak, 2020 akhir. Ada kegiatan tahsin offline, ya. Kemudian juga ada daurah Quran, ya, di mana pesertanya biasanya dibatasi sesuai dengan jumlah guru. Kemudian ada babu salam berbagi. Sekali lagi kami sampaikan kepada peserta yang ingin berpartisipasi mendukung program-program kami, boleh menghubungi langsung Ustazah Haning, ya, untuk informasi yang berikutnya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan. Hari ini materi kita adalah tentang hukum-hukum nun dan mim bertasydid, ya. Hukum-hukum nun dan mim bertasydid. Bagi yang punya bukunya boleh langsung dibuka, ya, buku Tuhfatul Atfalnya. Judulnya di situ adalah, di situ tidak ada judulnya, ya. Jadi kalau misalnya di buku-buku yang lain biasanya ada judulnya ahkamun nunis sakinati, huk ahkamun nunis ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain, ya. Itu biasanya judulnya seperti itu. Hukum-hukum nun dan mim bertasydid, ya. Nah, ini, ya. Ini contoh bacaan atau tulisan nun bertasydid dan mim bertasydid, ya. Ini sepele, namun banyak di antara kita yang meremehkan hukum bacaan ini,
Ya, padahal hukum bacaan ini merupakan hukum bacaan gunnah yang paling kuat di antara hukum-hukum gunnah yang lain. Ya. Maka kita masuk ke bait, ya, bait daripada matan Tuhfatul Atfal. Ini adalah bait yang ke-17 dari matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nafa'allahu bi'ulumikum wa ulumina. Kita akan coba bacakan ya talaki syarah matan daripada Tuhfatul Atfal ini. Kita bagi dua ya, sampai di sini terlebih dahulu. Ulangi setelah hitungan ketiga. Sampai sini dulu. Wa gunna mimang thumma nunan syuddida. 1, 2, 3. Wa kunna mimang summa Wasammi kullan harfa gunnatin bada. 1, 2, 3. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Oke, kami informasikan sekali lagi, membacanya untuk matan ini berbeda dengan Quran ya. Artinya tidak menggunakan tajwid ya. Jadi tidak ada bacaan ditahan ya. Jadi semuanya tidak ada idgham, tidak ada ikhfa ya. Kita sambung dari ujung sampai ke ujung. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. 1, 2, 3. Wa kunna mimman summa nunan syuddida sammi kullan harfa gunnatin bada. Oke, baik. Bada. Air ya. Kami jelaskan terlebih dahulu wa gunna miman ya. Wa gunna ya. Gunna ini artinya adalah dengung ya. Wa gunna, dengungkanlah miman, huruf mim, summa nunan, kemudian huruf nun ya. Jadi dengungkanlah huruf mim dan huruf nun syuddida yang bertasydid. Wasammi, dan namakanlah kullan ya, keduanya harfa gunnatin ya, yaitu namanya adalah huruf gunnah ya. Huruf gunnah, harfa gunnatin itu artinya adalah huruf gunnah bada ya, dan tampakkanlah ya, atau selamanya ya. Apa maksud dari matan ini ya? Maksud dari matan ini ya adalah wagunna ya. Jadi dalam matan ini dijelaskan dengungkanlah huruf mim dan nun. Jadi huruf mim dan nun itu harus didengungkan ya. Didengungkan ya. Yang dikatakan dengan dengung itu berarti suaranya masuk ke dalam hidung ya. Wajib masuk ke dalam hidung ya. Summa nunang syuddida, yang bertasydid nih, syaratnya harus bertasydid ya, bertasydid. Wasammi kullan harfa gunnatin bada, dan tampakkanlah. Tampakkanlah maksudnya di sini adalah gunahnya itu harus benar-benar ditampakkan ya. Jadi sebenarnya nun dan mim ya itu selain daripada dia makhrajnya memiliki masing-masing, nun itu ada di ujung lidah menempel ke langit-langit atas tempat tumbuhnya gigi, dan mim itu ada di antara di dua bibir ya. Selain itu juga nun dan mim ini memang dia punya makhraj al-khayshum ya. Tapi dia menjadi jelas atau sangat ditampakkan ketika ya syuddida, dia bertasydid ya. Maka di sini ditekankan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, tampakkanlah ya, jelas ya. Maksudnya apa? Gunahnya itu suara dari hidungnya ya. Jadi harus ditampakkan dengan jelas gunahnya atau suara dari hidungnya. Jangan sampai kita tidak memperjelas suara gunah daripada nun dan mim yang bertasydid. Nah,
Di sini ya akan kami jelaskan bahwasannya seyogyanya atau sesungguhnya ya yang dikatakan huruf bertasydid ya itu ada dua. Yang pertama tasydid asli ya. Tasydid asli ini adalah bisa diartikan sebagai dua huruf hijaiyah yang sama makhraj dan sifatnya ya. Ro dengan ro, dan ini terdapat di dalam satu kalimat, bukan berbeda kalimat, dan dibuat atau ditulis sebagai satu huruf yang bertasydid ya. Jadi kalau misalnya ada huruf yang sama makhraj dan sifatnya ya, kemudian huruf yang pertamanya sukun dan huruf yang keduanya hidup, maka dia harus ya harus dihilangkan huruf yang sukunnya dan huruf keduanya ditasydidkan ya. Sama seperti nun bertasydid ya. Nun bertasydid itu sesungguhnya ya awalnya itu adalah dua huruf ya. Yang pertama nunnya dia sukun dan yang kedua nunnya dia berharokat. Nah, jadi pertama nunnya sukun, yang kedua nun berharokat. Sehingga ya kalau misalnya kita jabarkan atau flashback kembali ke materi sebelumnya, apabila ada nun atau tanwin bertemu yanmu ya nun mim wawu, maka dia membacanya gunnah atau idgham bil gunnah ya. Nah, ini juga sama. Jadi nun bertasydid ini ya seyogyanya kalau dijabarkan seperti ini ya. Dia itu ada hukum gunnah ya, maka nun bertasydid ini membacanya gunnah, ditahan. Dan gunnah yang paling kuat adalah pada nun bertasydid ya. Suaranya memang benar-benar sempurna dari hidung. Contoh lagi ya huruf-huruf bertasydid ya. Ini seperti dzarratin. Asalnya adalah dzar kemudian rotin ya. Digabungkan huruf yang ro-nya menjadi dzarratin, diberi tasydid. Kemudian yang ini juga ya wa kadzdzaba ya. Za bertemu ya, sukun hidup maka digabungkan kadzdzaba ya, itu apa namanya? Asal muasal kenapa huruf itu bertasydid. Ya. Tapi pada materi pembahasan ini kita fokus pada nun dan mim yang bertasydid ya. Karena ya nun dan mim yang bertasydid ya itu memiliki hukum khusus. Jadi yang membacanya ditahan hanya nun dan mim bertasydid. Selain nun dan mim bertasydid, membacanya tidak boleh ditahan dan tidak boleh digunnahkan ya. Tapi boleh diidghamkan ya, seperti itu. Nanti ada pembahasan tersendiri di bab hukum-hukum tentang idgham. Ya. Kemudian ada juga tasydid hukum ya, bukan tasydid asli. Ya, jadi kalau nun bertasydid itu sebenarnya tadi itu adalah tasydid yang akibat asli. Ya. Kalau ini tasydid akibat hukum, ya tasydid akibat hukum ini terjadi pada yang pertama di sini ada mim sukun bertemu mim, ya maka huruf mim yang kedua ya yang ini asalnya dia tidak ada tasydid, tapi karena dia terdapat hukum di sini yaitu mim bertemu mim adalah idgham mimi atau idgham mutamasilain ya, maka dia mim yang kedua diberi tasydid untuk memberikan penekanan bahwasanya mim yang pertamanya dianggap tidak ada atau dileburkan atau diidghamkan kepada huruf mim yang kedua sehingga yang ini tidak dianggap, maka yang ini membacanya menjadi ditahan ya menjadi mim bertasydid alaihim muqsadatun gitu ya. Kemudian pada huruf wawu juga ya, pada huruf wawu ya, ini kalau misalnya di mushaf Utsmani Indonesia ya pasti ya setelah nun atau tanwin ada wawunya ya, ada wawunya, maka dia harus dimasukkan langsung ke huruf
yang berikutnya tanpa menghiraukan tanwin yang ada di sini, ya, seperti itu. Jadi ada tasydid asli, dia memang karena huruf itu bertasydid, dia biasanya ciri-cirinya terdapat pada satu kalimat, ya. Kemudian ada juga tasydid, ya, dia hukum, ya. Huruf itu bertasydid karena dia ada hukum gunnah, ya. Ada hukum gunnah, ada hukum memasukkan di dalamnya. Ya, ini tasydid yang asli. Kemudian ini tasydid yang karena sebab hukum, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih rinci. Apa itu gunnah? Ya, karena pembahasan kita adalah tadi dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya. Maka sebut itu dengan hukum gunnah, ya. Wasami kullan harfa gunnatim, ya. Dan namailah semuanya dengan huruf gunnah. Apa itu gunnah? Ya, ada yang pernah mendengar gunnah mungkin, ya, seperti itu. Tapi apa sih pengertian gunnah? Ya, di sini kami sampaikan bahwasanya, ya, yang dikatakan gunnah adalah sautun fil khayshumi. Ya, jadi ini pendapat dari ahli-ahli bahasa bahwasanya yang dikatakan gunnah adalah sautun fil khayshumi. Ya, suara dari pangkal hidung. Jadi setiap mendengar hukum tajwid yang di dalamnya ada kata gunnah, maka wajib suara itu keluar dari pangkal hidung. Ya, pangkal hidung itu di sini, ya. Jadi bukan dari mulut, tapi dari pangkal hidung, ya. Kemudian menurut istilah As-Sadiq Qomhawi dalam Al-Burhan fit Tajwid Al-Qur'an mengatakan, ya, yang dikatakan gunnah adalah sautun ladzidun murakkabun fi jismin nuni wal mimi fahiya sabatatu fihima mutlaqon, ya. Sautun ladzidun, suara dengung, murakkab, yang tersusun, fil jismin nuni wal mimi, dalam bentuk huruf nun dan mim, ya. Fahiya sabitatu fihima mutlaqon, yang mana terletak pada kedua hurufnya. Ya, jadi kuncinya di sini nih, ya, huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, ya, seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Nah, sekarang kita masuk ke sini, ya, ke cara membacanya. Nah, penyebutan hukum gunnah, jadi kalau misalnya nanti hadirin semua belajar di tempat lain mungkin, ya, atau nanti yang ingin melanjutkan ke pondok pesantren, jangan heran. Nanti mereka akan menyebutkan dengan berbagai versi, ya. Itu tergantung dengan kitab yang dipelajari masing-masing, ya. Kalau misalnya dalam kitab Tuhfatul Atfal ini jelas penyebutannya adalah gunnah musyaddadah, ya, atau gunnah, ya. Nah, ada penyebutan beberapa dari hukum gunnah musyaddadah itu. Yang pertama, izhar bi gunnah, ya, izhar bi gunnah. Izhar artinya jelas, bi gunnah dengan dengung, ya, dengan gunnah. Maksudnya apa? Ya, suaranya itu jelas keluar dari hidung, tidak boleh dari mulut sama sekali, ya. Contoh di sini pada huruf mim, bibirnya tertutup. Nah, bibirnya tertutup dengan sempurna sehingga suara itu tidak bisa keluar dari rongga mulut ini, ya. Maka dia keluarnya dari tanda panah yang hitam ini, dari hidung. Begitu juga dengan huruf nun, ya. Sama, rongga mulutnya tertutup walaupun posisi bibirnya terbuka, tapi rongga mulutnya tertutup karena ujung lidahnya ditempelkan ke langit-langit atas, ke tempat tumbuhnya gigi atau pangkal tumbuhnya gigi, sehingga dia tertutup rongga mulutnya, suaranya dioper ke hidung. Jadi usahakan ketika membaca gunnah musyaddadah, nun atau mim bertasydid, sempurnakan dari hidung, ya. Suaranya sengau, ya, dengung, ya, harus disempurnakan dengan jelas. Jelas di sini bukan idhar, ya. Maksudnya adalah jelas suara dari hidungnya, seperti itu. Kemudian yang kedua disebut juga dengan gunnah asliyah, ya. Gunnah asliyah ini
Karena keluar dari hidung sebagaimana makhraj al-khaysyum. Jadi disebut gunnah asliyah karena makhrajnya gunnah, tempat keluarnya gunnah itu memang dari hidung, tidak ada lagi tempat yang lain, ya. Dan nun bertasydid, mim bertasydid memang tempat keluarnya memang dari hidung, ya, sehingga disebut gunnah asliyah, tidak ada campur yang lain. Berbeda dengan ketika kita membahas tentang hukum idgham bi gunnah, ya. Di sana ada huruf wawu, kita kemarin sudah bahas, ya. Ada huruf wawu, ya, dan juga huruf iya. Ketika kita membicarakan idgham bi gunnahnya huruf wawu, walaupun di sana ada kata-kata gunnah, tetap ada suara campur dari mulut, ya. Miu, tidak semuanya miu, ya. Miu, ada suara yang keluar dari mulut, ada suara yang keluar dari hidung, ya. Tapi kalau nun dan mim bertasydid ini sempurna, suara keluar dari hidung semua, tidak ada dari mulut sama sekali. Kemudian yang ketiga, ada yang menyebut dengan gunnah lazimah, ya, berlaku tetap, baik wasol maupun wakof, ya. Nanti kita akan temui ketika kita sering murojaah atau sering membaca Quran, ya, itu nanti ada, ya, huruf nun bertasydid yang ada di akhir kalimat, yaitu biasanya pada kalimat-kalimat isim domir tentang menunjukkan perempuan banyak, ya. Biasanya itu nanti ayat-ayat tentang mahram, ya, itu ada, ya. Dia akan ada di situ nun bertasydid, ya, di akhir kalimat. Maka gunnahnya tidak boleh hilang, ya. Contoh kalimat wala taqrabuhun. Nah, nggak boleh dibacanya hun, tapi harus sempurna walaupun dia berhenti. Jadi baik wasol maupun wakof, gunnahnya itu harus tetap ada, tidak boleh hilang, ya. Itu biasanya nanti banyak sekali ayat-ayatnya tentang biasanya itu ya, apa, mahram, tentang mahram, ya, di juz 17 surah An-Nur, ya, ada, ya, seperti itu. Jadi itu ya penyebutan tentang gunnah musyaddadah, ya. Gunnah musyaddadah. Ini penting sekali, jangan sampai kita salah pengucapannya. Kemudian bagaimana cara mengucapkan gunnah musyaddadah? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama qiraah atau ulama-ulama ahli tajwid, ya. Tetapi yang paling kuat pendapatnya adalah bahwasanya gunnah musyaddadah ini, ya, dia pengucapannya adalah 2 harokat, sama dengan mat tabi'i, ya, sama dengan mat tabi'i, ya, 2 harokat. Tapi, ya, ada juga yang mengucapkan 3 harokat, yang berpendapat 3 harokat, ya. Tapi yang paling kuat adalah 2. Dan yang mengatakan 3 ini sebenarnya sama saja, ya. Mereka itu 2, cuman ditambah satunya itu pada huruf nunnya itu sendiri atau pada huruf mimnya itu sendiri, ya, seperti itu. Contoh daripada gunnah musyaddadah ini, insya Allah surah yang sudah kita hafal semua, ya, surah An-Nas, ya, di ayat yang terakhir, di akhir ayat. Dari setiap surah An-Nas itu rata-rata ada semua bacaan gunnah musyaddadah, ya. Ini biasanya sering fatal, tidak digunnah dan tidak ditahan 2 harokat, ya. Ini contoh bacaannya, perhatikan surah An-Nas ayat ke-1. Qul a'udzu birabbin nas, ya, bukan binas. Nah, kalau itu kurang tepat. Yang pertama dia tidak gunnah, tidak masuk ke hidung, dan yang kedua dia tidak ditahan sebanyak 2 harokat. Harusnya masuk ke hidung dengan sempurna dan ditahan 2 harokat, ya. Dengarkan kembali. Qul a'udzu birabbin nas, ya, seperti itu. Ingat, nun bertasydid, bibirnya tidak tertutup. Yang tertutup adalah ujung lidah bertemu langit-langit atas nih, yang tertutup langit-langit atasnya. Kecuali huruf mim. Kalau huruf mim ini dia bibirnya tertutup, wajib tertutup, tidak boleh terbuka, ya, dan suaranya keluar dari hidung. Baik, kita coba
kita praktik bacaan gunnah musyaddadah pada surah An-Nas ya, walaupun tidak semua. Ulangi setelah kami setelah hitungan ketiga. Boleh dibuka mikrofonnya atau yang nanti di buku juga boleh dilihat. Ya, yang pertama huruf nun bertasydid ya. Surah An-Nas ayat ke-1 ulangi setelah hitungan ketiga. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Masih ada yang bacanya belum ditahan dan belum masuk ke hidung ya. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Masih ada ya yang bacanya belum tertahan. Coba ya, kami ingin dengar bacaannya Abim, bacaan Abim ya. Boleh Abim diaktifkan sendiri baca surah An-Nas ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, masih kurang ya, sedikit lagi. Ya, ditahannya masih kurang sedikit lagi. Ya, nanti agak dipanjangkan sedikit lagi. Seperti itu ya. Ada yang lain yang ingin mencoba? Algisya. Silakan Algisya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Khair, alhamdulillah, jayyid ya, bagus bacaannya, sudah pas gunnahnya dan sudah masuk ke dalam hidung. Jadi syaratnya sudah terpenuhi, gunnah masuk ke dalam hidung dan ditahan 2 harokat, yaitu kata kuncinya ya, gunnah musyaddadah itu, gunnah masuk ke dalam hidung dan ditahan 2 harokat ya. Ketika itu sudah benar, nah berarti bacanya sudah betul ya. Nah sekarang kita coba yang mim bertasydid ya, bagi yang sudah punya bukunya tajwidnya Matan Tuhfatul Atfal boleh dibuka ya, bagi yang belum sambil didengarkan saja. Kita coba contoh yang mim bertasydid ya. Kalimatnya pendek, insya Allah semua bisa mengikuti ya. Lamma 1, 2, 3. Lamma. Terus tumma 1, 2, 3. Tumma. Jamma 1, 2, 3. Jamma. Oke, baik. Ada yang ingin mencoba kalimat jamma? Boleh? Saya Ustaz. Oksel, boleh silakan. Jamma. Maknya kepanjangan, 2 harokat saja. Jamma, ya. Diulang. Jamma. Oke, baik. Lanjut yang lain, ada yang ingin mencoba? Membaca kalimat jamma. Kira Pak Ustaz. Silakan. Jamma. Khair. Masuk ke hidungnya masih kurang ditekan ya, kurang apa? Kurang izhar ya, kurang izhar. Izhar bigunahnya masih kurang, harus jelas ya. Jadi ada usaha ya untuk masuk ke dalam hidung, itu harus ada usaha. Jangan hanya sekedar dibaca jam, tapi jam memang dioper suaranya ke hidung ya, seperti itu.